Channel Study Mandiri kali ini membahas future perfect continuous tense dengan rumus subject plus will plus have plus been plus verb 1 ing. Contoh kalimatnya, Annie will has been studying English for 5 years by the year 2023. Sebelum saya lanjutkan, sangat disarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari grammar, saya ajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Telah diketahui bahwa sebuah waktu ada 3, yaitu waktu sekarang present, waktu yang akan datang future, dan waktu yang sudah berlalu past. Dari 3 waktu tersebut, masing-masing waktu mempunyai bentuk simple, continuous, dan bentuk perfect. Video ini membahas bentuk future perfect continuous tense, yaitu menyatakan kejadian yang dimulai waktu lampau sampai sekarang waktu kita bicara masih sedang berlangsung, yang kejadian itu sampai waktu tertentu di masa yang akan datang atau future. Sementara kalau masih sedikit bingung dengan definisi kejadian tersebut, saya sangat memaklumi, karena memang future perfect continuous tense ini merupakan salah satu bentuk tenses yang sangat tinggi tingkatannya. Jangan khawatir, saya akan jelaskan secara bertahap, pasti akhirnya Anda akan tahu yang dimaksud dengan kejadian tersebut. Coba lihat rumus future perfect continuous, yaitu subject plus will plus have plus been plus verb 1 ing. Kita bahas satu-satu komponen yang ada pada rumus tersebut. Yang pertama, kata will atau modal will, yang berarti akan. Will ini menunjukkan kejadian yang akan datang, future. Kemudian mari kita lihat auxiliary have, atau kata bantu kerja have. Begini, have ini sebagai patokan untuk menunjukkan bentuk perfect. Kalau kita ingat tenses present perfect, bahwa kata bantu kerja atau auxiliary have untuk they, we, you, I. Sedangkan untuk subjek tunggal he, she, it menggunakan has. Nah, pada future perfect continuous, semua subjeknya menggunakan have saja. Untuk he, she, it, they, we, you, I. Sehingga sudah kita dapatkan 2 hal, yaitu modal will dan have sebagai auxiliary. Sementara kita abaikan saja pengertian detailnya mengenai to be, auxiliary, dan modal. Ketiga istilah tersebut pada dasarnya sama saja sebagai kata bantu kerja. Bila ingin mengetahui lebih jelas tentang auxiliary, modal, dan to be, bisa tonton video lainnya yang khusus membahas ketiga hal tersebut. Setelah will dan have kita pahami, akan saya jelaskan pengertian to be, dalam hal ini be dan been. Begini, bahwa sebenarnya menyebut kata kerja dalam bahasa Inggris yang benar dengan menyertakan kata to. Misalnya, to study, dari dasar kata kerjanya study, to work, kata kerja dasarnya work. Nah, sekarang bagaimana dengan kata bantu kerja to be? Lihat di layar, kata to pada to be adalah to yang sama pada to study, to work. Coba hapus saja kata to pada kata to be, sehingga akan menjadi be saja. Dan be ini tentunya sepadan dengan kata kerja dasar, work, study, dan lain-lain, yang juga bila dihapus kata to pada to study, hanya menjadi kata kerja dasar study. Be inilah fungsinya membantu kata kerja dalam kalimat
yang kata kerja dasarnya terpaksa berubah karena untuk menyesuaikan tensesnya. Dengan perubahan kata kerja dalam kalimat tersebut studying yang menunjukkan continuous, sedangkan perfect harus kata kerja ketiga, maka harus dibantu dengan kata kerja bantu to be, dalam hal ini be. Kata kerja ada 3 bentuk kan? To study, studied, studied. Nah, to be atau be sebagai kata kerja bantu, walaupun fungsinya membantu, juga ada 3 bentuk, yaitu be, bentuk kata bantu kerja pertama, verb 1, yang kita kenal dengan MSR, sebadan dengan kata kerja study sebagai kata dasar. Kemudian bentuk kedua, MSR tersebut menjadi was word, yang sepadan dengan kata kerja kedua, studied. Kemudian study bentuk ketiganya, verb tiganya adalah studied. Bagaimana dengan be bentuk ketiganya? Be bentuk ketiganya adalah been, seperti terlihat pada rumus future perfect tense, yaitu subject plus will plus have plus been plus verb 1 Akhirnya sejauh ini kita sudah dapatkan 3 komponen penting dalam rumus tersebut, yaitu will yang berarti akan untuk menunjukkan kejadian di masa yang akan datang, kemudian kata have sebagai kata bantu kerja atau auxiliary, dalam hal ini future perfect continuous, makanya semua subjek dengan menggunakan have. He, she, it, they, we, you, I. Sekarang lihat contoh kalimatnya. Annie will have been studying English for 5 years by the year 2023. Sekarang lihat bagian waktu di atas, bahwa Annie mulai belajar bahasa Inggris tahun 2018. Sekarang tahun 2022. Dan sebagai titik waktu batasan di masa yang mendatang adalah 2023. Sehingga dari tahun 2018 sampai dengan 2023 yaitu 5 tahun. 5 tahun ini untuk menyatakan waktu yang spesifik sebagai syarat ketentuan rentang waktu pada future perfect continuous. Untuk lebih memastikan lagi waktu spesifiknya adalah tahun 2023. Kita lihat lagi rumus future perfect continuous, yaitu subject plus will, plus have, plus been, plus verb 1 Subjeknya Annie, she, untuk menyatakan kejadian yang akan datang dengan will, she will. Kemudian karena bentuk perfect, menggunakan have semua, she will have. Kemudian studying, untuk menunjukkan kejadian sedang berlangsung. Sementara sejauh ini kalimatnya she will menjadi she will have, kemudian menjadi she will have studying. Tapi tunggu dulu, karena bicara bentuk perfect, maka kata kerjanya semestinya bentuk ketiga kan? Seharusnya studied, dari study, study, studied, bukan studying. Nah, karena kata kerja study harus bentuk ing, studying, untuk menunjukkan continuous sedang berlangsung, maka kata kerja ini harus dibantu dengan kata bantu kerja yang tentunya harus kata kerja bantu bentuk ketiga, yaitu been, seperti yang dijelaskan di atas. Ingatkan asal mula been, MSR menjadi was word, bentuk ketiganya been. Sehingga kalimatnya menjadi Annie will have been studying English for 5 years by 2023. Saya yakin Anda sudah tidak bingung lagi, walaupun bentuk future perfect continuous ini merupakan bentuk tenses tingkat tinggi. Selamat kalau Anda sudah belajar pada level ini. Hal yang paling penting menjadi pegangan untuk future perfect continuous adalah 1. Bahwa untuk menunjukkan bentuk perfect, kata kerjanya harus kata kerja bentuk ketiga, verb 3. Hal kedua, untuk bentuk perfect yang future,
menggunakan kata bantu kerja atau auxiliary have untuk semua subjeknya. He, she, it, they, we, you, I. Kemudian sebagai patokan ketiga, karena kata kerjanya diambil menjadi bentuk ing form, studying, guna menunjukkan continuous, kejadian sedang berlangsung, sedangkan ketentuannya, kalau perfect, kata kerjanya harus bentuk ketiga. Maka diperlukan kata bantu kerja ketiga, yaitu to be ketiga, dalam hal ini being. Mudah kan? Sangat-sangat saya sarankan, penting mengetahui dan mempelajari semua bentuk tenses, sehingga akan mengetahui penempatan to be, auxiliary, dan modal, serta perubahannya pada kalimat, seperti am, is, are, was, were, do, does, did, has, have, will, would, shall, dan lain-lain. Dengan mengetahui semua kata bantu kerja tersebut, maka akan mempermudah dan mengerti semua tenses dalam penggunaannya. Silakan pelajari semua tenses pada video-video channel Study Mandiri yang sudah lengkap ada di daftar video. Karena penggunaan bentuk future perfect continuous ini bukan hanya seperti yang disebutkan di atas, yaitu menyatakan kejadian yang dimulai waktu lampau, sampai sekarang waktu bicara masih sedang berlangsung, kemudian sampai waktu tertentu di masa yang akan datang saja, yang menekankan pada rentang waktu kejadiannya, yaitu 5 tahun dalam contoh tersebut. Tapi future perfect continuous juga untuk menyatakan kejadian yang sama, sesuai definisi yang disebutkan tersebut, namun terjadinya sebelum kejadian lainnya terjadi, yang tentunya kejadian satunya juga terjadi di masa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang, pada batas waktu future perfect ini terjadi, terdapat kejadian yang kedua. Sebagai misal kejadiannya begini, saya dan Anda serta beberapa teman kita sedang bersama-sama naik mobil dari Jakarta menuju Medan melalui penyeberangan Merak. Dari Jakarta sampai Merak ditempuh selama 3 jam, dan karena saya yang setir mobil, maka nanti sampai Merak tentunya saya akan capek. Ilustrasi kejadian ini kalimatnya menjadi, by the time we reach Merak, I will have been driving for 3 hours, so I will be exhausted. Begitu sampai Merak, kita akan telah sedang berkendara mobil selama 3 jam, sehingga nanti sampai Merak, saya akan capek. Inilah kejadian lainnya yang bisa menggunakan bentuk future perfect continuous. Kemudian hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah kata kerja statis, seperti like, suka, know, tahu, believe, percaya, dan lain-lain. Yang mana kata kerja statis tersebut tidak bisa digunakan pada bentuk inform, continuous. Tapi tidak semua kata kerja statis. Bisa dikatakan hampir semua kata kerja statis tidak bisa bentuk inform. Selain kata kerja statis, ada juga jenis kata kerja dinamis, yaitu kata kerja yang memerlukan action, seperti study, belajar, drive, driving, work, working. Hal lain yang sering salah dalam penulisan kata kerja yang berubah menjadi inform, bentuk ing, seperti drive menjadi driving, study menjadi studying. Berikut ketentuannya. Yang pertama, perubahan kata kerja menjadi bentuk ing atau inform umumnya hanya menambah ing, seperti study menjadi studying, work menjadi working. Ketentuan kedua, bila kata kerja pertama diakhiri dengan huruf E, maka huruf E tersebut dihilangkan, baru kemudian ditambah ing. Sebagai contoh kata kerja, drive menjadi driving. E-nya hilang dulu, baru ditambahkan ing. Kemudian ketentuan ketiga, bahwa bila kata kerjanya berakhiran dengan huruf IE, maka IE dihilangkan dan diganti dengan huruf Y,
baru kemudian ditambahkan ing. Sebagai contoh, kata kerja lie, bohong. Hilangkan ie-nya, rubah menjadi y, tambahkan ing, menjadi lying. Contoh lainnya, tie, mengikat, menjadi tying. Kemudian ketentuan keempat, bila kata kerja di mana 3 huruf terakhir tersusun berturut-turut, huruf mati, huruf hidup, kemudian yang terakhir huruf mati, maka huruf mati yang terakhir menjadi double. Sebagai contoh, kata kerja shop, belanja. Lihat 3 huruf terakhir, H, O, P, konsonan, vokal, konsonan. Maka bentuk ing formnya dengan P double, menjadi shopping. Agar channel Study Mandiri bisa berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Dan juga sebaiknya klik ikon bel atau lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan otomatis tiap saya upload video baru. Selamat belajar, terima kasih.